Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan GMC Wong Jowo. Kali ini saya akan merangkum kisah Sunan Bonang yang masyhur di tanah Jawa. Sejarah serta ajaran apakah yang beliau berikan di kala itu? Mari kita simak dan saksikan ulasannya sebagai berikut. Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang merupakan salah satu ulama anggota Wali Songo sebagai penebar syiar Islam di Jawa pada abad ke-14 Masehi. Sunan Bonang juga dikenal sebagai seniman yang berdakwah dengan menggunakan sejumlah perangkat seni, termasuk gamelan, juga karya sastra. Konon, Raden Magdum Ibrahim adalah penemu salah satu jenis gamelan dengan tonjolan di bagian tengahnya atau yang kerap disebut bonang. Dari situlah julukan Sunan Bonang disematkan kepada Raden Magdum Ibrahim. Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo 2016 menuliskan bahwa Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang merupakan putra keempat Raden Rahmat atau Sunan Ampel dari perkawinan dengan Nyai Ageng Manila, putri Bupati Tuban, Arya Teja. Sejarah hidup Sunan Bonang. Raden Magdum Ibrahim lahir pada 1465 Masehi di Surabaya dan tumbuh dalam asuhan keluarga ningrat yang agamis. Sunan Ampel adalah pendiri sekaligus pengasuh pesantren Ampel Denta. Pendidikan Islam diperoleh Raden Magdum Ibrahim pertama kali dari ayahnya sendiri di pesantren Ampel Denta. Sejak kecil, Sunan Ampel sudah mempersiapkan putranya itu sebagai penerus untuk mensiarkan ajaran Islam di bumi Nusantara. Beranjak remaja, Raden Magdum Ibrahim pergi ke negeri Pasai Aceh untuk berguru kepada Syekh Maulana Ishak, ayahanda Sunan Giri. Sejak kecil, sudah tampak kecerdasan dan keuletan Raden Magdum Ibrahim dalam menuntut ilmu. Selain dibimbing oleh Sunan Ampel dan Syekh Maulana Ishak, Raden Magdum Ibrahim juga berguru kepada banyak ulama lainnya. Hingga akhirnya, Raden Magdum Ibrahim diakui keilmuannya yang mumpuni dalam penguasaan fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan bela diri silat. Kelak, keterampilan silat Sunan Bonang berguna ketika ia mengalahkan seorang perampok bernama Raden Said. Raden Said pun tunduk dan bertobat, kemudian ikut menyebarkan dakwah Islam dan menjadi anggota Wali Songo yang dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Asal-usul nama Sunan Bonang. Dakwah Sunan Bonang dimulai dari Kediri, Jawa Timur. Ia mendirikan langgar atau musala di tepi Sungai Brantas, tepatnya di Desa Singkal. Diceritakan, Sunan Bonang sempat mengislamkan Adipati Kediri Arya Wiranatapada dan putrinya. Usai dari Kediri, Sunan Bonang bertolak ke Demak, Jawa Tengah, oleh Raden Patah, pendiri sekaligus pemimpin pertama Kesultanan Demak. Sunan Bonang diminta untuk menjadi imam Masjid Demak. Ada satu lagi versi berbeda terkait penamaan Sunan Bonang yang disematkan kepada Raden Magdum Ibrahim selain dari kisah bahwa ia adalah penemu gamelan jenis bonang. Selama menjadi imam Masjid Demak, Raden Magdum Ibrahim tinggal di Desa Bonang. Versi kedua menyebut julukan Sunan Bonang disematkan berdasarkan lokasi tempat tinggalnya tersebut. Berdakwah lewat seni dan sastra. Sebagaimana Wali Songo lainnya, Raden Magdum Ibrahim menyebarkan Islam melalui media seni dan budaya. Ia menggunakan alat musik gamelan untuk menarik simpati rakyat. Konon, Raden Magdum Ibrahim sering memainkan gamelan berjenis bonang, yaitu perangkat musik ketuk berbentuk bundar dengan lingkaran menonjol di tengahnya. Jika tonjolan tersebut diketuk atau dipukul dengan kayu, maka akan muncul bunyi merdu. Raden Magdum Ibrahim alias Sunan Bonang membunyikan alat musik ini yang membuat penduduk setempat penasaran dan tertarik. Warga berbondong-bondong ingin mendengarkan alunan tembang dari gamelan yang dimainkan Sunan Bonang. Ia menggubah sejumlah tembang tengahan Macapat, seperti Kidung Bonang, dan sebagainya. Hingga akhirnya, banyak orang yang bersedia memeluk agama Islam tanpa paksaan. Sunan Bonang juga mahir memainkan wayang serta menguasai seni dan sastra Jawa. Dalam pertunjukan wayang, Sunan Bonang menambahkan ricikan, yaitu kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampogani untuk memperkaya pertunjukannya. Dalam buku Sejarah Kebudayaan Islam 2013, Heri Nugroho menuliskan bahwa dakwah Sunan Bonang yang lain adalah melalui penulisan karya sastra yang bertajuk Suluk Wujil. Saat ini,
Naskah asli suluk Wujil disimpan di Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Suluk Wujil diakui sebagai salah satu karya sastra terbesar di Nusantara karena isinya yang indah serta kandungannya yang kaya dalam menafsirkan kehidupan beragama. Sunan Bonang sangat fokus dalam menjalani perannya sebagai ulama dan seniman sehingga ia tidak sempat menikah hingga wafatnya pada 1525 Masehi. Makam Sunan Bonang terletak di Kompleks Pemakaman Desa Kutorejo, Tuban, Jawa Timur, atau berada di barat alun-alun dekat Masjid Agung Tuban. Jadi itulah kisah singkat tentang Sunan Bonang yang saya kutip dari beberapa artikel di Google. Semoga dengan adanya ajaran serta peninggalan sejarah tentang beliau bisa menambah wawasan kita agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa untuk terus support channel GMC Wong Jowo agar terus berkembang dan semakin banyak berbagi informasi tentang sejarah Islam di Tanah Jawa. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya.